Selamat datang di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pulham Media, channel yang dahsyat karena kita punya program New Perspective. Perspektif baru di dalam melihat berbagai masalah. Teman-teman, Indonesia ini sepertinya tidak habis dengan berbagai informasi yang mengejutkan. Jadi, apalagi di musim pandemi ini, negara sepertinya dalam kondisi goyang begitu ya. Karena banyak yang mau demo, ada yang membuat slogan endgame kepada Jokowi, ada juga yang menyumbang. Nah, ini yang paling heboh sekarang ini, sumbangan 2 triliun. Ini nggak main-main ini. Sebelum kita bahas, kita ngopi dulu ya. Ya, ini sumbangan 2 triliun ini ditunggu-tunggu, kemarin hari Senin ternyata nggak datang-datang. Mau dicairkan, hasilnya zong. Nah, kemudian para tersangka, keluarga Akidi Tio, Herianti, kemudian dipanggil oleh Kapolda. Kemudian begitu juga dengan dokter spesialisnya, dokter pribadi yang bekerja kepada keluarga Akidi Tio. Ya, ini berita ini bikin heboh. 2 triliun itu bukan uang kecil. Anggaplah 2 triliun itu ya, kalau kita bayangkan ya mungkin APBD satu kabupaten atau satu kota begitu. Ini banyak sekali uangnya ini. Seperti apa 2 triliun untuk membantu korban atau penanganan COVID-19. Cuman saya tuh bingung. Sejak pemilihan Pilpres kemarin itu kok semua heboh begitu. Mulai dari aksi politik ya, drama-drama politik terjadi, kemudian aksi 212, dan juga berbagai peristiwa-peristiwa besar yang sebenarnya ya cukup menakutkan juga. Hampir-hampir negara kita dikolaps. Nah, setelah pandemi, ini juga banyak juga orang-orang yang saya nggak tahu apakah orangnya normal atau tidak begitu. Apakah teman-teman ini hanya mencari panggung untuk terkenal? Karena kalau kita baca beritanya, ini 2 triliun ini mungkin ya kalau kita masuk rekor muri itu ya rekor muri lah. Sumbangan 2 triliun ini belum ada orang Indonesia yang menyumbang segitu banyaknya. Bahkan di dunia sekalipun ya dalam satu waktu. Bayangkan 2 triliun mau dicairkan. Ya, sehingga semua tokoh berkomentar. Kalau kita lihat di beberapa channel YouTube ya, ada Hotman Paris juga menyanjung ya bahwa ini adalah negarawan sejati yang membantu penanganan pandemi COVID-19. Ada juga teman-teman akademisi, misalkan Bang Ade Armando di channel Cokro TV juga menyanjung ya bagaimana keturunan Tionghoa ini ternyata peduli juga dengan nasib masyarakat Indonesia. Tapi yang menarik ketika saya mendengar podcastnya Helmi Yahya ya, beliau mewawancarai dokter pribadi dari keluarga Akidi. Jadi Pak Dokter ini bilang, saya tuh kaget kok tiba-tiba ditelepon dan keluarga mau menyumbangkan uang 2 triliun. Ya oke lah, kata beliau, keluarga ini cukup dermawan sebenarnya.
Jadi banyak memberikan bantuan kepada masyarakat miskin ya, dan beberapa kolega dari keluarga ini. Tetapi jumlahnya nggak sampai triliunan, nggak sampai 1 triliun ya, sekitar 30 miliar katanya. Nah tiba-tiba dia ditelepon, dia kaget. Nah sementara momentum penyerahan dana 2 triliun ini kan diekspos ke berbagai media. Ada rapat Pak Gubernur, ya saya lihat, kemudian ada Kapolda, ada berbagai pihak di sana untuk mengapresiasi rencana dari teman kita. Ini anak putri bungsu ya dari Pak Akiditio, yaitu Mbak Herianti. Nah dialah yang kemudian mau menyumbangkan dana 2 triliun ini. Jadi diekspos sama media, semua orang berkumpul dan semua orang kagum. Ternyata hasilnya zong. Ya. Pemerintah khususnya dari pihak kepolisian setelah mempelajari ternyata dana ini ya kita nggak tahu ya ini di mana persoalan ini masih dalam proses. Ya. Cuman saya ingin membacakan beberapa informasi dari media, saya kira sangat penting di sini biar teman-teman juga tahu. Ini di detiknews.com ya. Kalau kita perhatikan di sini ada informasi yang menarik, dari mana sih sebenarnya asal dari 2 triliun ini. Jadi menurut pengakuan keluarga dari almarhum Pak Akidi ya, bahwa beliau memiliki harta di Hong Kong dan Singapura ya, dari hasil bisnis beliau. Dan juga ada beberapa catatan bahwa aset beliau ada di Singapura yang ingin kemudian menjadi menjadi sumber ya, kalau bisa dijual misalkan itu bisa diuangkan untuk menjadi sumbangan 2 triliun ini. Dan jelas dikatakan di pihak keluarga bahwa mereka bukannya patungan, karena ini keluarga yang cukup sukses ya. Jadi kalau kita lihat orang tuanya ini lahir di Aceh, kemudian pindah ke Palembang. Nah disinilah kemudian keluarganya banyak meraih kesuksesan. Saya nggak tahu apakah ini dampak dari PPKM ya, dampak dari pandemi COVID-19 ini, banyak hal-hal yang tidak wajar dilakukan oleh orang begitu. Bayangkan dana 2 triliun, kalau memang tidak ada, ini ke persoalan besar ini. Ini kita melibatkan Kapolda, melibatkan gubernur, bahkan pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan penyerahan simbolis itu. Kalau misalkan uang ini benar-benar tidak ada, wah, ini saya kira patut ya pelakunya ditindak pidana. Ini menurut saya ya, karena ada kesengajaan. Tetapi misalkan kalau dia tidak sengaja, ini memang ada upaya untuk pencairan tetapi tidak berhasil ya, mungkin pemerintah atau pihak kepolisian ya memberikan waktu lah ya, kepada Ibu Haryanti ini. Tetapi yang menarik dari informasi Detik News ini Pak Dahlan Iskan, jadi dia mencoba untuk menelusuri dari mana uang ini. Ibu Haryanti ya, sebagai pihak waris yang mengklaim bahwa ada dana ayahnya Bapak Akidi di Hong Kong ya, dan di Singapura itu yang kemudian mau dicairkan. Tetapi persoalannya tidak sulit ya. Ini menurut beliau bahwa ada beberapa proses yang harus dilakukan. Temuan dari Pak Dahlan bahwa Ibu Akidi ini pernah dipinjemi 3 miliar oleh temannya untuk mengurus pencairan dana ini. Ini sebelum niatnya untuk disumbangkan ke COVID-19. Ya. Ternyata beliau pernah berusaha untuk mencairkan dan meminjam uang 3 miliar. Dan uang ini pun belum dikembalikan. I don't know, it's crazy. Ya. Ini saya kira pelajaran kepada pemerintah, ya, kepada kita semua.
jangan mencari popularitas pada jalan yang tidak benar. Karena semua hidup ini berproses. Kalau misalkan mencari momentum yang ingin terkenal dengan cara, ya ini bagian dari prank lah ya, ya mem-PHP pemerintah, jadinya membohongi pemerintah. Bayangkan semua aparatur negara menyaksikan momentum ini, dan ini yang terjadi sekarang. Sepertinya negara kita ini tidak punya harkat, ya, tidak punya martabat kalau kemudian dimain-mainkan seperti ini. Tentu ya, kalau maksud Mbak Haryanti ini, saya kira kita apresiasi lah, ya, semua mendukung, tetapi jangan kemudian ini dijadikan mainan. Ya, karena negara kita sedang berjuang di tengah COVID-19, semua ingin berkontribusi untuk membantu masyarakat, membantu pemerintah keluar dari pandemi ini. Ya, di beberapa media ternyata cukup ramai ya membahas tentang kasus dari keluarga almarhum Pak Akidi ini. Jadi mereka mempertanyakan statusnya sekarang, apakah beliau sudah jadi tersangka atau belum. Ya. Karena sejak awal, ya ini saya baca di CNN, sejak awal Polda Sumsel ya, telah melakukan investigasi dari mana uang ini, apakah ada atau tidak. Sampai mereka kemudian menunggu hari Senin yang batas akhir dari apa yang dijanjikan Ibu Haryanti. Jadi setelah uang ini tidak kunjung cair, pemerintah atau pihak kepolisian kemudian menjemput Ibu Haryanti, ya diamankan di Polda, diperiksa, dan kemungkinan beliau menjadi tersangka ya. Beberapa media menyatakan bahwa pihak kepolisian telah menjadikan beliau sebagai tersangka. Ya, saya kira ini butuh pembelajaran juga ya. Kalau misalkan tidak ada sanksi dari pemerintah, tidak ada upaya hukum, ini negara ini sepertinya menjadi permainan begitu. Ya, walaupun ya kita sih pingin ya diberi kesempatan lah Ibu Haryanti ini untuk menjelaskan ya. Kalau memang ada upayanya untuk mencairkan ya silahkan, tetapi kalau memang tidak ada ya sudah di-close saja kasus ini. Dalam artian bahwa jangan sampai kemudian ini berlarut-larut. Dan negara kita ini seperti ya ada pelecehan simbol saya melihat. Sepertinya pandemi ini adalah cobaan kita bersama, ya kita perlu bersabar ya menanti berakhirnya pandemi ini. Pemerintah sebenarnya sudah bekerja keras ya. Bayangkan Pak Jokowi sudah menggelontorkan dana banyak sekali ya. Walaupun saya lihat ya banyak orang yang tidak puas dengan lockdown, dengan PPKM ya. Yang membatasi aktivitas warga, tetapi ya itulah upaya pemerintah. Ya, upaya pemerintah untuk menggenjot ya menekan angka dari COVID-19 ini. Hampir semua negara dilema ya, seperti Amerika sekarang dilema juga. Apa mereka meningkat kasusnya penyebaran COVID ini, tetapi pemerintah nggak berani melockdown karena dampak dari lockdown ini jauh lebih besar daripada dampak dari COVID-19. Jadi misalkan kalau orang dari COVID ini kan masih bisa sembuh, ya masih bisa isolasi mandiri, tinggal menjaga diri begitu. Tetapi kalau sudah di lockdown, yang sehat juga kita buat stres begitu. Bayangkan yang di rumah sakit belum bisa tertangani dengan baik, ya karena keterbatasan fasilitas, oksigen langka, semua alat-alat di rumah sakit juga terbatas. Di sisi lain, pemerintah harus membiayai petugas-petugas kesehatan untuk melakukan pembatasan, ya, pengecekan masyarakat yang beraktivitas ya pada wilayah-wilayah yang dianggap tidak boleh dilalui. Artinya apa? Bahwa orang-orang sehat ini menjadi pertaruhan juga. Saya berpikir begini, dari sekian triliun ya yang digelontorkan pemerintah,
Ya mudah-mudahan aja ini belum telat lah. Kenapa kemudian itu tidak digunakan untuk membangun fasilitas rumah sakit, ya, untuk pengadaan barang-barang yang bisa mendukung penanganan COVID-19. Saya kira ini mungkin yang lebih efektif daripada kemudian semua harus di lockdown, semua harus di PPKM. Ya, masyarakat yang ya kita tidak tahu, namanya virus ini memang tidak kelihatan. Ya, kita hargailah upaya pemerintah, tetapi saya melihat ya, ketika pemerintah kewalahan ya dengan rumah sakit, fasilitas rumah sakit yang ada ini, kan kasihan juga masyarakat kita. Dan jeleknya lagi, media-media ini kan selalu mengcapture hal-hal yang sangat menurut saya negatif ya. Misalkan ada orang yang tidak kebagian dirawat di dalam, lalu dia di luar ya dengan kondisi seperti itu, lalu diberitakan, ini kan sama saja membongkar kemiskinan kita begitu. Di masyarakat dunia internasional tuh melihat, wah Indonesia ini nggak maju-maju begitu kan. Ya tolonglah, mungkin media juga perlu ya mengambil data yang berimbang begitu. Jangan kemudian yang jeleknya aja kita sorot, lalu kita expose ke dunia luar. Karena dunia juga menyoroti kita. Ketika Indonesia ini kemudian dianggap COVID-nya tinggi dan tidak tertangani, ini kan sama saja membatasi aktivitas warga kita juga. Indonesia warganya nggak boleh terbang kemana-mana. Ini sebagai contoh ya, ada beberapa negara yang sudah meng-close ya pintunya untuk orang-orang Indonesia karena khawatir dengan penyebaran COVID ini. Jadi saya kira yang perlu kita perhatikan adalah perlu juga kita menjaga nama baik bangsa kita, bangsa Indonesia. Jangan sampai hal-hal yang kecil kemudian ya kita anggap mungkin negatif ya, kita besar-besarkan. Nah, pesan saya di sini dua. Yang pertama adalah, ini mungkin peringatan buat seluruh masyarakat Indonesia, jangan sampai mencari momentum untuk mencari popularitas. Sekarang kan banyak orang lompat untuk terkenal. Kasusnya Dr. Lewis misalkan ya, kita sih paham aja argumentasi beliau. Tetapi kenapa kemudian beliau muncul setelah pemerintah 1 hari mengeluarkan PPKM? Ini kan sama aja menembak pemerintah begitu. Sehingga kepolisian pun kemudian harus turun tangan. Nah, maksud saya, kenapa ini tidak dibahas sebelumnya, didiskusikan, diseminarkan? Ini kan banyak jalan kita untuk mencari popularitas itu, mencari jalan yang terbaik bagi bangsa Indonesia, bukan kemudian memanfaatkan momentum. Catatan saya yang kedua, kita apresiasi Ibu Haryanti ini, beliau sudah punya etikat baik ya untuk menyumbang ya dari warisannya, dari warisan orang tuanya. Tetapi ya ada catatannya, jangan sampai kemudian ini hanya sebuah tipu muslihat begitu. Kalau memang tahu uangnya nggak ada, kenapa harus kemudian diekspos ke media, menghubungi pemerintah ya. Karena ini dana yang menurut saya bukan kecil, 2 triliun. Berapa pulau bisa kita beli dengan dana 2 triliun? Ya teman-teman, saya kira itu acara kita di New Perspective hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.